Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 1 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Pionius Hendy OFM Cup, langsung dari Sydney, Australia. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di udara bersama saya Pastor Pio, langsung dari Sydney, Australia. Pada hari ini kita merayakan semua orang kudus yang saat ini sudah berbahagia di surga. Tentunya kita mau belajar dari teladan hidup mereka, agar suatu hari nanti kita pun diizinkan Allah untuk ikut serta dalam kebahagiaan surgawi. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Marilah kita simak dan renungkan bersama. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita menghormati sekelompok besar para pria dan wanita kudus di dalam gereja yang kini menikmati kebahagiaan surgawi bersama Allah. Mereka itu berasal dari berbagai negara, suku, bangsa, dan bahasa dengan keanekaragaman latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Bahkan beberapa dari antara mereka adalah para pendosa, namun akhirnya bertobat secara total dan mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh jiwa dan raganya. Meskipun para kudus ini berbeda-beda, mereka sesungguhnya memiliki kesamaan dalam satu hal, yakni mereka telah menghidupi Injil Tuhan dengan semaksimal mungkin. Beberapa dari antara mereka bahkan rela mati karena imannya. Mereka inilah putra dan putri Allah dan kebanggaan gereja kudus. Mereka telah memberikan teladan yang pasti terkait bagaimana seharusnya kita menjadi pengikut Kristus yang setia, yakni berani berkorban jiwa dan raga demi Kristus. Pertanyaannya, apakah kita bisa seperti mereka? Jawabannya tentu saja bisa. Sekedar mengingatkan, orang-orang kudus itu adalah sama seperti kita, manusia biasa. Mereka juga punya kekurangan sama seperti kita. Yang membuat perbedaan di antara kita dengan mereka adalah pertobatan. Hanya orang yang mau bertobat secara serius, mereka itulah yang akan dianugerahi Allah
dengan rahmat kekudusan. Dan hal itu hanya bisa dicapai lewat pengorbanan yang sungguh-sungguh, meninggalkan segalanya demi kerajaan Allah. Jika setiap orang kudus memiliki masa lalu yang suram, maka setiap pendosa juga bisa memiliki masa depan yang cerah. Hari ini Tuhan Yesus menyingkapkan 8 jenis orang yang bisa meraih mahkota kehidupan dalam hidupnya, yakni orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita karena kerajaan Allah, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang siap dianiaya demi kebenaran. Singkatnya adalah, kekudusan hidup hanya bisa dicapai jika Allah menjadi pusat dalam kehidupan. Konsekuensinya, karena Allah yang menjadi pusat, maka semua hal lainnya menjadi tidak berharga. Perkara menjadi kudus bukanlah soal nanti atau besok, tetapi sekarang dan di sini. Sebab jika kita tidak pernah memulainya hari ini, sepertinya kita tidak akan pernah memulainya kapanpun. Langkah pertama selalu menentukan langkah berikutnya. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin nama kita tidak tertulis di Vatikan sebagai orang kudus. Namun berkat kerja keras dan pengorbanan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, kiranya nama kita tertulis di surga. Mari kita belajar dari teladan para kudus, seraya memohon doa mereka, agar kita pun dimampukan untuk mengikuti Kristus secara sungguh-sungguh. Marilah kita menjadikan usaha-usaha mencapai kekudusan sebagai program penting dalam kehidupan kita tahun ini. Agar jika tiba saatnya nanti Tuhan memanggil kita, Dia akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Semogalah demikian adanya. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 1 November 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.